Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya, Andri Wayono. Pada video tutorial kali ini, kita akan membahas tentang perencanaan pembuatan konten video pembelajaran. Jadi, ada langkah-langkah yang harus kita lakukan. Ya, pertama kita akan melihat dahulu materi kita pada Sagusanov KineMaster ya, KineMaster ya. Jadi di sini kita lihat ada beberapa tugas. Yang pertama di sini ya, kita akan membuat perencanaan terlebih dahulu ya. Nah, jadi kita melihat langkah pertama kita mengklik terlebih dahulu memberikan ya like-nya ya di dalam YouTube-nya ini kita sudah berikan. Kita berikan dahulu, kita berikan like, sudah kita berikan. Ya. Oke, selanjutnya langsung saja kita isikan kontennya tadi, ya. Jadi pertama kita akan mengisikan di sini nama saya, nama ya, nama saya Andri Wayono, saya sarjana pendidikan. Saya berasal dari SMA Negeri 5 Palembang. Ya. SMA Negeri 5 Palembang, Kota Palembang. Di provinsinya adalah Sumatera Selatan. Nah, ya. Kemudian pada yang kedua kita akan membuat yang kita buat adalah temanya dahulu ya. Jadi kita akan membuat tema. Nah, membuat konsep sini kita membuat konsep. Yang pertama kita akan membuat tema ya. Temanya jadi kita ambil di sini, kita akan membuat konsep yang pertama, temanya ya. Jadi kita akan membuat tema yaitu tentang ini adalah untuk pembuatan temanya ya. Jadi kita akan membuat tema ya. Temanya adalah membuat ya, memposting jurnal umum ke buku besar. Nah, jadi pada perencanaan video pembelajaran di sini saya akan membuat tentang bagaimana nanti kita dalam video pembelajaran yang kita buat nanti membuat tentang memposting ya ke dalam buku besar. Nah, kemudian apa saja peralatan yang akan kita gunakan ya. Peralatan yang akan kita gunakan peralatan ya, jadi kita akan lihat peralatannya apa saja. Nah, ya. Dalam membuat video pembelajaran ini saya akan menggunakan beberapa peralatan. Ya. Yang pertama saya menggunakan peralatan yang pertama kita akan menggunakan pertama adalah laptop ya. Jadi kita akan membuat dalam ini yang jelas saya akan menggunakan laptop. Ya, jadi yang pertama peralatannya adalah laptop. Saya di sini menggunakan laptop Acer Aspire. Ya, Aspire 5. Ya, yang pertama saya akan menggunakan ini ya. Jadi saya akan menggunakan laptop Aspire 5 sebagai pembuatan bahannya.
Ini adalah ya, ini adalah laptop yang akan saya gunakan. Ya, jadi yang pertama saya menggunakan dalam pembuatan media ini untuk terutama dalam nanti penggunaan di tugas pertama ini. Ya. Kemudian yang kedua, ya, yang kedua saya akan menggunakan HP smartphone. Ya, jadi HP smartphone yang saya gunakan kebetulan saya memiliki HP smartphone yang HP smartphone saya adalah Android yaitu Oppo A83. Jadi saya membuat di sini Oppo A83 ya. Ini saya menggunakan Oppo A83. Saya menggunakan smartphone di sini itu yang saya gunakan Oppo A83. Sila nanti penggunaan KineMaster saya fokus utamanya pembuatannya menggunakan Oppo A83. Nah, selanjutnya saya akan menggunakan selain daripada ini, saya juga akan menggunakan beberapa peralatan lain di antaranya. Jadi menggunakan peralatan lain sebagai yang berikutnya tadi sudah kedua. Saya juga akan menggunakan mikrofon ya. Jadi saya menggunakan mikrofon eksternal. Ya, nah mikrofon sini saya menggunakan mikrofon ya, menggunakan mikroskop Tapper A di sini. Ya ini yang saya gunakan adalah Tapware 800. Saya menggunakan Tapware 800. Ini adalah mikrofon yang saya gunakan ya. Saya gunakan ini adalah contoh barangnya. Nah, ya, ini untuk penggunaan Tapware BM ya, menggunakan tunggal, artinya di situ eksternal. Jadi saya menggunakan tambahan daripada mikrofonnya ya. Nah, ini adalah untuk tiangnya ya, ada stand untuk pembuatannya. Berikutnya yang keempat saya akan menggunakan tripod ya, tripod stand ya. Saya menggunakan tripod stand ya. Nah, ini tripod standnya sebagai bahan agar stabilitas daripada sewaktu melakukan recording ya, dapat menggunakan peralatan yang stabil ya. Ini untuk tripodnya. Nah, kemudian selanjutnya masih dari peralatan ya. Ini sudah dari peralatan ini ada mikrofon ya. Kemudian saya menggunakan tripod. Kemudian saya memakai lagi untuk penguat. Jadi saya menggunakan penguat untuk suara ya. Di sini saya menggunakan Phantom Power. Ya, jadi menggunakan Phantom Power di sini agar hasil daripada rekaman, suatu utama adalah suara rekamannya ini dapat terdengar
jelas ya, sehingga kita butuh bantuan Phantom Power di situ. Ya, dalam hal ini kita menggunakan ini, nah Phantom Powernya ya, saya menggunakan Phantom Power. Saya menggunakan Phantom Power sebagai penguat untuk tambahan daripada alat kita nanti. Kemudian juga masih ada satu alat lagi yang saya gunakan, yaitu sound card ya. Jadi saya juga menggunakan sini adalah sound card. Nah, di sini saya menggunakan sound card F8 ya. Jadi saya menggunakan sound card F8 ya. Ini saya lihatkan untuk sound card F8. Ini ya untuk mengatur nanti bagaimana recording kita, jadi perekaman kita dapat berjalan dengan baik dengan suara hasil yang maksimal. Nah, kemudian lagi juga saya menambah untuk pencahayaan. Untuk pencahayaan saya menambahkan dengan untuk penta lampu ya, jadi yang ketujuh saya menggunakan lampu ya, artinya lampu hanya sekedar penambah cahaya dari lightingnya ya, jadi menggunakan pijar. Lampu saya menggunakan lampu Philips ya, menggunakan lampu Philips. Nah, ini ya, ini dia adalah lampu yang akan saya gunakan dalam pembuatan nanti. Nah, inilah, jadi ini adalah beberapa alat yang kita gunakan. Kemudian juga saya menggunakan sebagai background ya, untuk background belakang, latar belakang. Saya menggunakan ini, menggunakan bahan dari green screen. Nah, ya, ini adalah untuk latar belakang nanti saya menggunakan green screen. Nah, ini adalah beberapa peralatannya. Jadi mulai dari laptop, kemudian HP smartphone-nya, kemudian ada mikrofonnya, kemudian ada tripod stand-nya, kemudian Phantom Power untuk penguat suara, kemudian ada sound card-nya. Nah, selanjutnya kita akan bahas bagaimana membuat konsepnya ya. Tadi sudah ada konsepnya, sekarang kita akan membuat di sini tentang outline-nya ya. Jadi outline jadi untuk outline di sini dalam pembuatan online saya menggunakan beberapa untuk outline ya. Jadi ada beberapa outline tadi. Nah, di sini. Jadi saya akan beberapa outline itu. Yang pertama saya akan membuat di sini tentang pengertian daripada buku besar ya. Nah, apa Nah, ini ya. Saya ambil saja di sini. Yang sudah saya ambilkan di sini ya. Jadi untuk outline-nya, jadi ada beberapa outline yang akan saya ambil. Yang pertama di sini akan saya ambilkan adalah pengertian, apakah pengertian buku besar. Ya, jadi akan saya masukkan di sini apakah pengertian buku besar. Nah, di sini sudah saya siapkan ya sebagai outline kontennya nanti. Saya menggunakan PPT di sini ya. Ini diantaranya adalah PPT-nya
Ya, jadi apa? Pengertian buku besar. Nah, kemudian berikutnya saya akan setelah kita membuat ya untuk yang kedua ya, untuk yang tadi adalah apakah pengertian buku besar. Kemudian yang kedua, kita akan membuat di sini adalah apa saja bentuk-bentuk buku besar ya. Jadi bentuk-bentuk buku besar. Nah, di sini nanti saya menggunakan slide juga. Untuk yang buku besar yang di sini, yang pertama di sini ada nanti buku besar bentuk T ya. Jadi namanya ada buku besar bentuk T. Nah, ini adalah buku besar bentuk T. Nah, ya, jadi ini kontennya buku besar bentuk T. Nah, berikutnya yang ketiga, masih yang kedua di sini bentuk buku besar yang pertama adalah buku besar bentuk ya, jadi bentuk buku besar yang kedua yaitu kita menggunakan buku besar bentuk 2 kolom. Nah, ya, buku besar bentuk 2 kolom. Kita siapkan nanti di buku besar bentuk 2 kolom sebagai outline-nya. Nah, berikutnya kita pakai lagi buku besar yang 3 kolom ya. Jadi sini adalah buku besar 2 kolom. Nah, ini untuk yang 2 kolom. Kemudian ini yang buku besar 3 kolom. Ya, jadi akan kita lihat mana yang buku besar 3 kolom. Nah, jadi yang 3 kolom. Ya, ini adalah buku besar yang 3 kolom. Oke ya, sudah dapat dilihat jelas perbedaan antara yang 3 kolom, 2 kolom, dan yang bentuk T. Ya, bentuk T. Kemudian satu lagi, yang terakhir kita akan menggunakan yang 4 kolom. Ya, terakhir kita akan, dan pada umumnya nanti yang 4 kolom inilah yang akan digunakan dipakai dalam pembelajaran akuntansi pada umumnya. Ya. Kita lihat yang bagaimana sih yang 4 kolom. Nah, ini adalah buku besar yang 4 kolom. Nah, ini ada buku besar yang 4 kolom. Ya. Nah, ini outline yang akan kita gunakan. Nah, berikutnya kita masih di outline ya. Di sini sekarang kita akan melihat bagaimana teknis pencatatannya. Ya, jadi kita lihat masih di outline kita. Nanti saya akan menggunakan ya. Nah, ini adalah memposting. Bagaimana cara memposting. Nah, ini adalah bagaimana cara memposting. Ini salah satu di bagian akhir ya video nanti ya kita memberikan bagaimana cara memposting. Nah, oke ya, jadi itu adalah outline yang akan kita sajikan. Nah, selanjutnya kita akan membuatkan narasi ya. Narasi kita siapkan dahulu. Intinya dengan adanya narasi di sini kita sudah memberikan dapat menggambarkan apa yang akan kita sajikan nanti ya. Oke, bentar.
Nah, jadi narasi video kita ini artinya apa yang akan kita berikan nanti di situ. Iya, jadi narasinya kira-kira saya menggunakan di sini narasinya. eh, ya, jadi ada beberapa poin-poin narasi yang akan saya sajikan nanti. Pertama, di situ sudah saya berikan bagaimana. Nah, ya, jadi sini ada nanti narasi-narasinya. Ya. Jadi pembukaannya sebagai pengantar ya. Ya, kemudian memberikan motivasi kepada peserta didik untuk tetap semangat dalam belajar akuntansi di masa pandemi COVID. Kemudian menjelaskan manfaat pembelajaran sehari-hari. Kemudian setelah memberikan narasi, saya berikan di situ memberikan manfaat akuntansi dalam kehidupan sehari-hari, baru nanti masuk kepada materinya. Ya, jadi kita penyampaian di sini. Nah, penyampaian pembelajarannya ya. Di ini mungkin sebagai narasi akan konsep untuk pembuatan narasi nanti pada saat kita pembuatan. Jadi ada beberapa poin yang akan kita sampaikan. Jadi bagaimana kita memberikan pengantar kepada peserta didik, memberikan motivasi kepada peserta didik, dan semangat belajar akuntansinya, dan tentunya pemanfaatnya saja, dan terakhir kita menyampaikan materi. Oke. Setelah narasi kita lanjutkan. Jadi setelah narasi ya kita akan mengecek ke penyiapan stok hot ya, stok atau short ini. Nah, ya, jadi akan kita lihat mengecek apakah ya, jadi penyiapan stok. Nah, artinya di sini nah ya. Nah, artinya kita akan lihat ya, ambil dari sini. Nah ya, jadi ada beberapa menyiapkan gambar, kemudian menyiapkan audio ya. Jadi kita lihat dulu situ. Ya, jadi pertama menyiapkan gambar. Nah, ya, jadi saya akan menyiapkan gambar. Nah, gambar yang saya gunakan di sini adalah saya menggunakan gambar sebagai background nantinya ya, yaitu ada papan tulis di sini. Ya, ada papan tulis. Ada dua nanti sebagai untuk menempatkan materi kita. Ada dua. Tadi ada penempatan menggambar, ya kita buat di sini ya. Jadi ada dua selain daripada materi-materi slide tadi. Kemudian berikutnya menyiapkan audio ya, menyiapkan audio ya. Ya, jadi di sini nanti ada audio tambahan. Nah, ya, jadi kita menggunakan audio. Oke, sudah audio tadi beberapa alat yang saya gunakan nanti. Sebagai tambahan juga ada lagu tadi kita di sana. Nah, oke, sudah kita buat di sini. Ya. Nah, jadi audio sudah kita buat ya di sini. Kemudian selanjutnya kita lihat kembali kamera ya. Nah, jadi kamera tadi sudah kita gunakan, bahwa kamera yang kita gunakan adalah kamera smartphone ya, atau di sini
Jadi kita menggunakan kamera. Kebetulan saya menggunakan kamera yang jadi saya menggunakan kamera Mapi ya, mereknya adalah Oppo. Jadi untuk kamera saya menggunakan kamera Oppo. Ini adalah bentuk kameranya Oppo A83. Ini adalah kameranya. Jadi saya menggunakan kamera smartphone Oppo A83. Oppo A83. Jadi semua pembelajaran ini atau tutorial yang di sini ya, pembuatan videonya nanti kita menggunakan ini, termasuk kaitannya dalam pengeditan ya, pengeditan dan sebagainya. Kemudian lagi selanjutnya adalah kondisi baterainya ya. Tadi sudah kita lihat bahwa kondisi baterai dalam keadaan full. Kondisi ya, jadi sebelum melakukan perekaman ya, HP kita charger terlebih dahulu sehingga kondisi baterainya full di situ. Oke, selanjutnya peralatan pendukung. Nah ya, tadi peralatan-peralatan pendukung. Ya, jadi peralatan pendukung tadi sudah di atas sudah kita sampaikan ya. Jadi peralatan-peralatan pendukung di sini tadi pertama kita sudah menggunakan lampu ya untuk penerangannya, nanti menambah pencahayaan ya lampu. Kemudian tadi kita gunakan laptop ya. Kemudian saya menggunakan juga mikrofon software. Sini saya gunakan BM800 mikrofon ya. Kemudian tripod stand ya, saya gunakan juga. Kemudian juga tadi sudah saya berikan situ adalah phantom power ya. Kemudian phantom power, kemudian ada sound card. Sound card yang saya gunakan adalah sound card F8. Nah, ini berapa peralatan-peralatan pendukung yang digunakan untuk pelaksanaan ya perekaman tadi. Nah, jadi laptop sini saya gunakan laptop Acer Aspir 5 ya. Ini dilampukan saya menggunakan lampu biasa, tripod stand, phantom power. Oke. Selanjutnya kita akan lihat ini adalah yang tadi sudah kita. Nah, video backgroundnya ya. Jadi kita bicara masalah video background. Nah, jadi dalam video background di sini video background
video backgroundnya ya saya dalam ini menggunakan kain ya jadi kain green screen ya sebagai latar belakang pada waktu pengambilan gambar ya jadi uh, backgroundnya saya gunakan kain green screennya ya nah, nah tekniknya teknik green screen ya jadi dari video pembelajaran ini setelah saya nanti masukkan background dasarnya ini ya kita gunakan tekniknya adalah green screen ini untuk nah background sudah oke berikutnya kita di sini kita adalah deskripsi background nah ini ya nah ini tadi deskripsi background selanjutnya kita ini adalah deskripsi backgroundnya nah jadi di sini tadi teknik ya background sini saya nanti selain daripada untuk latarnya saya pakai kain green screen pada saat pengambilan perekaman videonya. Nah kemudian dari background itu nanti saya memasukkan gambar-gambar pada prosesnya nanti ya, menyelipkan gambar untuk memperjelas. Nah, kan? Oke, sudah. Jadi backgroundnya tadi menggunakan gambar papan tulis yang ini akan diselipkan materi yang dibuat dengan PP. Jadi teknik pengambilannya kain green screen-nya. Jadi latar belakangnya situ, ya. Nah, kira-kira semacam itu. Nah, di sini nanti saya nampilkan berikutnya kita akan lihat adalah tentang nah ya. Jadi inilah nanti proses bagaimana nanti saya membuat perencanaan untuk pembuatan video pembelajaran ya, yang akan saya buat nanti. Jadi persiapan-persiapan ini perlu kita lakukan agar apa yang hasil dari pembuatan kita ini dapat berjalan dengan baik ya. Nah, jadi kita lihat dulu. Nah, oke, kita lihat hasilnya nanti. Inilah yang untuk tugas pertama ya. Jadi adalah peralatan-peralatan yang akan digunakan nanti. Kemudian outline-nya akan kita pakai ini ya, outline-nya masih. Kemudian cara mempostingnya, kemudian narasi, kemudian stop shot ya gambar-gambar ya menyiapkan gambar. Kemudian smartphone-nya juga peralatan pendukungnya, video background, deskripsi background ya. Demikian saya ucap pada tutorial kali ini untuk tugas pertama kita ya jadi sudah kita persiapan perencanaan dalam pembuatan video pembelajaran ya demikian dari saya semoga dapat kita bertemu pada tutorial berikutnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.